Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya lagi selalu trending topik, khususnya di Indonesia ya, tentang konsep toleransi dan intoleransi. Kita tahu beberapa tahun belakangan ini umat Islam selalu dituduh sebagai kelompok intoleran gitu. Di Indonesia saja itu bahkan sampai ada penyebutan kota-kota yang dianggap tidak toleran terhadap keyakinan orang lain. Ya, walaupun sesungguhnya juga sikap-sikap tertentu yang menunjukkan perbedaan dalam bersosialisasi antara satu keyakinan itu selalu ada gitu, di negara yang mayoritas dan minoritas. Contoh misalnya di beberapa negara Eropa selalu dituduh sebagai negara yang intoleran terhadap umat Islam. Nah, sekarang karena Indonesia itu adalah negara yang mayoritas Muslim, maka dianggap kurang toleran atau intoleran terhadap keyakinan yang lain. Nah, tetapi harus yang menjawab apakah suatu agama itu toleran dan tidak toleran itu bukan bagaimana praktek keberagaman masyarakat, karena bagaimana cara mereka menafsirkan. Tetapi sungguhnya yang harus menyampaikan adalah inti ajaran agama itu sendiri. Jadi kalau ingin tahu apakah Islam itu toleran atau tidak terhadap keyakinan atau orang-orang yang berbeda ideologinya dengan Islam, itu seperti apa, harus melihat pada bagaimana inti ajaran Islam menyampaikan. Nah, ternyata dalam ajaran Islam itu persoalan toleransi kepada umat lain itu sangat-sangat mendasar dan sangat fundamental. Ya. Bahwa melihat perbedaan itu tidak hanya kepada sebatas keyakinan mereka, perbedaan itu melihat pada substansi mereka sebagai ciptaan Tuhan itu. Ya, sangat mendasar sekali. Beberapa hal yang mendasar dalam konsep toleransi dalam Islam ini paling tidak ada 4 itu, didasarkan kepada 4 prinsip. Ya. Prinsip pertama adalah bahwa keragaman atau pluralitas itu bagian dari sunnatullah. Ini yang pertama. Islam itu malah mengakui keragaman. Kita umat Islam wajib meyakini bahwa Tuhan itu esa atau satu atau tauhid. Tapi juga wajib meyakini bahwa ciptaan Tuhan itu beragam. Ya. Hal itu bisa disampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wahai manusia, aku ciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Jadi sengaja Allah menciptakan kita ini berbeda jenis kelamin, suku, bangsa, adat istiadat gitu ya. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, agar kita saling mengenal. Ya, saling bersilaturahmi, saling memahami satu dengan yang lain, karena sungguhnya in akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang paling bertakwa di antara orang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Ini yang pertama. Ya, jadi Allah menciptakan keragaman walau Allah sendiri adalah esa gitu. Tahu satu. Kemudian yang kedua, prinsip kedua terkait dengan bagaimana kita mengusung toleransi dalam beragama itu, bahwa perbedaan itu terjadi karena kehendak Tuhan. Kalau tadi ciptaan Allah beragam, sekarang adanya perbedaan. Perbedaan ini kan perbedaan keyakinan, perbedaan ideologi, ya, perbedaan pemahaman itu sebenarnya bagian dari kehendak Tuhan, atau disebutkan dalam bahasa Arab itu waqi' bi masyiatillah. Terjadi karena kehendak Allah. Bahkan dalam Al-Qur'an sendiri Allah menegaskan perbedaan tersebut dengan tujuan, sekali lagi, pasti ada kebaikan di sana. Jadi perbedaan itu sebenarnya dibuat oleh Allah melahirkan kebaikan. Wa ma khalaqna hadza batila. Insyaallah begitu ya, bahwa Allah tidak mengkreasi sesuatu tanpa tujuan yang jelas atau tidaklah sia-sia gitu. Surat Yunus ayat 99 menegaskan hal ini, walau syaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Andai Tuhan kepengen gitu ya, maka sesungguhnya orang seluruhnya di bumi itu beriman kepada Allah. Ya, tetapi Allah tidak menjadikan itu. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Maka dalam hal ini Allah menegaskan, apa kamu harus memaksa manusia agar mereka semua beriman? Gitu.
Jadi memang perbedaan itu bagian dari sudah itu kehendak Tuhan. Ya itu kita akan lanjutkan kenapa kemudian Tuhan membuat perbedaan, tapi kemudian mengazab mereka yang berbeda keyakinan. Nah, ini ada konsep tersendiri nanti di sana. Tapi ini dulu yang kita pahami bahwa perbedaan itu bagian dari kehendak Allah. Kemudian yang ketiga adalah prinsip yang memandang manusia sebagai keluarga. Jadi kita itu sebenarnya melihat orang lain, apapun keyakinannya, selama dia adalah manusia gitu ya. Kita itu satu keluarga. Karena sejatinya kita ini dari orang tua yang sama, dari nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 1 Allah menyampaikan hal ini, dan itu dideklarasikan oleh Rasulullah juga sebenarnya dalam Haji Wada. Dalam surat An-Nisa ayat 1 Allah mengatakan, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari jenis yang satu, dari Adam. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira. Dan kemudian darinya kami ciptakan istrinya, pasangannya. Maka dia mengatakan bahwa Adam itu diambil dari tulang rusuk, Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam karena diambil dari Adam. Ada juga mengatakan kami ciptakan Hawa itu dari jenis Adamnya. Jadi dari jenisnya itu aku ciptakan Hawa itu ya. Ini penafsiran. Kemudian dari sana lalu manusia itu berkembang biak. Ayat ini menegaskan bahwa kita sama-sama memiliki garis keturunan sebagai anak cucu Adam, maka sebenarnya sejatinya kita adalah satu keluarga. Kemudian yang terakhir adalah prinsip yang mengatakan bahwa manusia itu sangat mulia sebenarnya diciptakan Allah. Nah, ini membantah dengan tegas bahwa adanya pemahaman bahwa satu manusia itu lebih mulia dari manusia yang lain. Tidak, dalam Islam itu sangat-sangat memuliakan makhluk yang bernama manusia, atau dalam istilah lain takrimul insan li insaniyah. Memuliakan manusia dari sisi bahwa dia adalah manusia, sisi kemanusiaannya. Dan itu memang ditegaskan dalam Al-Quran ya, yang mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah aku muliakan anak keturunan Adam. Jadi Allah saja memuliakan, maka kita tidak boleh sekalipun menghina mereka atau merendahkan mereka. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah memuliakan cucu Adam dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Perhatikan baik-baik. Allah ciptakan manusia, Allah muliakan tanpa ada perbedaan. Kita lihat saja. Di dunia ini kan dalam persoalan memuliakan manusia, Allah tidak membedakan apakah dia muslim atau tidak muslim. Kita lihat misalnya di Amerika yang non-muslim sejahtera saja, diberikan rezeki juga gitu. Ini menunjukkan bahwa Allah muliakan makhluknya. Ya, tentu kita juga sebagai makhluk Allah harus memuliakan mereka. Tuhan saja yang dikufuri oleh manusia, ya, itu masih memuliakan makhluknya, apalagi kita yang hanya sebatas manusia biasa. Biarlah nanti proses mereka beriman, mendapat hidayah itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu melalui proses-proses yang panjang yang dilalui oleh manusia, melibatkan akal, pikiran, dan perasaannya. Saya pikir ini, ya mohon maaf agak batuk, menjelaskan ya sesuatu yang sangat fundamental dalam ajaran Islam tentang toleransi itu. Dengan begini saja, pastilah kita mau tidak mau harus bersikap toleran kepada siapapun, walaupun mereka berbeda akidah dengan kita. Itu sangat diatur dalam ajaran Islam, dan banyak sekali juga diatur dalam sabda Rasulullah, bagaimana Rasulullah bermuamalah istilahnya itu ya, beraktivitas dengan siapapun, termasuk yang mereka berbeda keyakinan dengan kita. Seharusnya dengan ini menjawab kekhawatiran banyak pihak bahwa Islam itu dianggap agama yang intoleran. Pada sejatinya, inti ajaran Islam mengajarkan sebaliknya, memuliakan seluruh manusia. Saya pikir ini silahkan nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.